mujizatmu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Melakukan mujizatmu di hidupku. Sungguh benar ya Allahku, kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau yang menyanggupkan kami Tuhan Yesus untuk hidup berjalan bersama Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, inilah pujian dan hormat kami, syukur kami kepadamu ya Tuhan. Engkau yang menyanggupkan kehidupan kami ini Yesus, sehingga kami percaya kepadamu, menyerahkan hidup kami ini kepadamu saja ya Tuhan. Inilah bentuk ucapan syukur kami. Dan sebagai bentuk ucapan syukur kami ini Tuhan, hari ini kami boleh menikmati ibadah ini Tuhan. Pujian-pujian yang kami naikkan ini Tuhan, bukan sekedar keluar saja dari bibir mulut kami ini, satu pengagungan yang besar, satu ketulusan, kerinduan yang sungguh-sungguh mengakuan akan Engkau Tuhan. Engkau berkarya bagi kami Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau taruhkan ya Tuhan di mulut hamba-Mu ini, kuasa-Mu dan urapan-Mu Tuhan terjadi di dalam hidup ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar ya Tuhan adalah perkataan Allah, firman Allah yang berotoritas dan berkuasa itu Tuhan, yang akan terus merubah hidup kami, membentengi kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu ada Engkau yang sanggup melakukan mujizat-mujizat di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Hari ini kita memasuki satu bulan yang baru, yaitu minggu yang pertama di bulan Agustus. Ya, saudara, kasus COVID ini masih tetap meningkat. Ya, bahkan masyarakat ada saja yang masih belum mengikuti aturan dari pemerintah. Mereka mulai melalaikan, mengabaikan, bahkan mereka percaya hoax bahwa COVID ini tidak ada, ini rekayasa saja. Tetapi terjangkit terus, bahkan update kemarin sampai sekitar 1.500 terjadi terpapar seluruh Indonesia. Saudara, tetapi hari ini kita boleh melihat satu berita di media cetak yang dikatakan bahwa kasus COVID-19 ini terus meningkat. Makanya harus ada introspeksi. Telah kembali kehidupan ini, ya, mengintrospeksi dimanapun kita berada, baik kita di rumah, di luar, bahkan sekarang yang sudah mulai aktif bekerja, kuliah, sekolah, ya, kita harus melakukan introspeksi. Ya, saudara, hari ini kita juga masuki bulan Agustus, tentu kita pasti mengenal bahwa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan di tahun 1945. Sekarang sudah tahun ke-75. Dan teksnya adalah Indonesia Maju. Nah, untuk Indonesia Maju ini perlu koreksi-koreksi. Pemerintah juga mengoreksi di dalam tatanan kehidupan dalam bernegara ini juga. Itu kami ini juga, kita ini sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus, tentu kita juga harus bisa dan mau melakukan introspeksi. Apa itu introspeksi? Introspeksi adalah melihat ke dalam diri kita, pemikiran kita, ide kita diperiksa. Ya, kita punya pemikiran, bagaimana punya ide atau kegiatan-kegiatan di dalam kehidupan kita ini, kita mulai periksa kembali. Ya, saudara, hari ini karena kita hidup di dalam Kristus, kita bergerak dan kita ada sampai hari ini, itu karena kita sebagai orang-orang percaya ada di dalam Allah. Oleh sebab itu hari ini kita akan melihat di dalam teks firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Saudara, kita bisa melihat teks ini, firman Tuhan hari ini saya beri judul perenungan diri sendiri, ya, merenung.
Dalam kita merenung inilah kita melakukan yang namanya introspeksi. Ya, kita melakukan introspeksi. Kita melihat teks di sini bahwa Petrus, Yakobus dan Yohanes itu mengalami satu saat kebahagiaan. Senang sekali, bahagia sekali rasanya. Bisa dilihat di ayat 4, kita mundur Matius 17 ayat 4. Dikatakan di situ, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Inilah satu kondisi murid-murid Yesus yang mengalami perasaan atau situasi yang sangat membahagiakan. Kenapa, saudara? Di situ ada kebersamaan dengan Yesus di atas gunung. Dia tinggal bersama-sama dengan Yesus, bersekutu dengan Yesus. Yang kedua, melihat kemuliaan Yesus. Yesus berubah rupanya melihat kemuliaan Yesus. Terus kemudian melihat Musa dan Elia. Aduh, ya, melihat Musa dan Elia. Hari ini pun kita belum bisa melihat Musa dan Elia. Murid-murid ini mengalami satu perjumpaan yang luar biasa di atas gunung ini. Kemudian melihat satu fenomena, situasi yang fenomenal, ya, yaitu melihat awan yang terang dan lebih-lebih lagi mendengar suara Allah. Mendengar Allah Bapa itu berkata, inilah anak yang kukasihi. Nah, setelah itu dalam perikop yang kita baca tadi, ya, murid-murid ini turun. Ketemulah dengan, berarti kalau ini ada 3, berarti ketemu dengan yang 9, ya. Ini kan ada Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ketemulah dengan yang 9 ini. Ketemu apa, saudara? Ketemu orang yang kerasukan setan. Diserang oleh iblis, dibisukan. Di dalam narasi kitab Markus dikatakan dibuat tuli. Nah, di dalam penyerangan ini bahkan diceritakan oleh orang tuanya, dia bisa dikocok-kocok hidupnya. Suatu kondisi yang bisa membawa anak ini ke dalam air, masuk ke dalam api. Ya, suatu kondisi yang mengenaskan. Yang kedua, melihat murid-murid yang lain mengalami satu kegagalan. Diceritakan bahwa sudah dibawa orang yang kerasukan setan ini, murid-murid yang lain tidak bisa menyembuhkan, ya. Yang ketika melihat iman yang buruk daripada si orang tua ini, kalaupun dia datang kepada Allah, tapi dia menyaksikan, dia bilang, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kasihlah kami. Murid-murid ini melihat satu kondisi yang kontras, saudara, ya. Teman-temannya diserang oleh para ahli Taurat. Nah, si kitab Markus menjelaskan lebih detail di situ bahwa dia dikerumuni oleh banyak orang dan mempersoalkan, ya, memperdebatkan di situ dari ahli-ahli Taurat ini, ya. Kemudian dia ditegur. Kondisi yang sangat kontras, bukan? Keadaan murid-murid ini pada saat bersama dengan Yesus menikmati kasih Yesus, menikmati suatu keadaan yang membahagiakan. Tapi ada juga kondisi-kondisi yang sulit, yang susah. Ini juga menggambarkan kehidupan kita, saudara, sebagai kehidupan orang-orang Kristen. Kekristenan kita juga terjadi. Ada penghiburan Tuhan, ada kasih Tuhan yang luar biasa, kasih sayang Allah yang penuh berlimpah, bahkan iman yang berkobar-kobar, iman yang kuat. Ada kepercayaan sungguh di dalam kehidupan orang Kristen juga. Tetapi murid-murid ini juga mengalami sesuatu kerutan di dalam hidupnya. Hari ini pun kita masih mengalami suatu kerutan di dalam hidup, permasalahan. Ada orang-orang yang menjengkelkan, bahkan brengsek. Ditambah lagi ada orang yang melakukan dosa. Bahkan kita pun bisa melakukan pelanggaran dan dosa. Ini satu kondisi realitas. Ada kontrasnya, ada perbandingannya, ada suatu kejadian yang tidak enak saja, tetapi ada kejadian juga yang membuat kita kecewa mungkin. Bahkan hal ini membuat kita jengkel. Ada situasi-situasi seperti itu, saudara, di dalam kehidupan kekristenan.
Seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ada mengalami percobaan, ada mengalami rasa gagal, ada ditolak, diserang, diintimidasi. Ya, tapi apa yang bisa kita lihat? Reaksi apa hari ini? Hanya satu reaksi. Saudara kecewa, saudara putus asa, atau kita semua jadi, oh Tuhan, kami kenapa bisa sampai mengalami seperti ini? Ada hal di masa lalu, di masa lampau ada keajaiban Tuhan, ada kasih sayang Tuhan yang terus berlaku di dalam kehidupan ini. Ada saatnya masa-masa sulit, inilah yang menjadi reaksi kita, introspeksi kita. Dengan kejadian ini, apakah yang menjadi reaksi dari kita? Karena kita ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus, mempunyai hidup yang baru, yang terus diperbaharui, dan ini terus berlangsung. Ya, saudara, kita harus dapat melakukan introspeksi terhadap kondisi apapun kehidupan ini, yaitu dengan bertanya, ya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Murid-murid ini heran, di pasal 10 dikatakan dia bisa mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Lah kalau ini kok gak bisa? Pada saat sebelumnya dia juga melakukan suatu kuasa, melakukan dengan kuasa yang besar yang didapat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Melalui itu, melalui hal-hal itu, kok sekarang dia mengalami hal ini tidak bisa katanya. Mengapa kami tidak bisa mengusir setan ini? Ya, jadi sikap kita atau reaksi kita harus melakukan satu introspeksi dengan bertanya kepada Allah. Dan kita harus memiliki sikap-sikap yang kita pergumulkan di dalam kehidupan ini. Ya, yang pertama kita bisa melihat bahwa kita harus dalam introspeksi itu kita harus mempunyai sikap untuk menambahkan kapasitas iman. Kenapa, saudara? Dikatakan harus menambah kapasitas iman. Di ayat 20 dikatakan bahwa ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ya, kurang percaya ini dikatakan di situ pakai oligos pistos, yang berarti yang beriman kecil. Ya, disebutkan di dalam kitab Matius ini ada 5 kali, saudara ya. Bahkan nanti di bahasa Yunani dikatakan oskokon sinateos, seperti sebiji benih monster atau seperti satu buah biji sesawi. Murid-murid ini tidak dikatakan tidak beriman seperti di ayat 17. Kalau di ayat 17 dikatakan, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Dikatakan pakai angkatan yang tidak percaya. Tidak percaya di situ dipakai apistis, tidak percaya. Tapi kalau di sini dikatakan sebagai oligos pistos, iman yang kecil, iman yang berukuran kecil, bahkan lebih kecil dari sebiji sesawi. Makanya Yesus mengatakan bahwa kalau kamu mempunyai yang sebesar sebiji seperti biji sawi ini, kamu dapat memindahkan gunung. Permasalahannya, saudara, adalah bukan tidak ada iman. Kita semua orang yang beriman. Permasalahannya imannya ini kapasitasnya harus ditingkatkan. Tuhan sendiri mengatakan bahwa imanmu yang kecil ini harus kamu punyai. Kalaupun saudara punya iman yang kecil ini dipakai, itulah ya. Bukannya murid-murid ini tidak beriman, murid-murid ini beriman, tapi imannya dalam kapasitas yang masih kecil. Inilah sebagai bentuk introspeksi kita di dalam menghadapi situasi kehidupan ini, ya, kita harus punya iman yang ditambahkan, ditambah-tambahi, diperbesar kualitas imannya. Yang kedua adalah mengambil sikap menjalin hubungan yang erat dengan Allah. Katakan bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, di kitab Markus dikatakan jenis ini tidak dapat dikerjakan atau diusir kecuali dengan berdoa. Ya, berdoa itu adalah menyatakan hubungan dengan Allah. Jadi di sini kita lihat teksnya bahwa Yesus tidak berdoa di situ, tetapi dia langsung mengusir setan.
Intinya bukan masalah kalau pada saat kita mau ketemu masalah terus kita berdoa, tidak. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa kita semua selain menambahkan kapasitas iman kita, Yesus mengharapkan kehidupan kita itu untuk selalu mempunyai hubungan yang erat dengan Dia. Dengan cara bagaimana? Berdoa. Jadi fungsinya berdoa itu bukan pada saat mengalami susah saja. Bukan saat mengalami kekecewaan saja baru, oh ya aku mau berdoa deh. Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Tapi berdoa ini mengajarkan kita tetap terkoneksi dengan Allah. Punya hubungan yang erat. Jadi jangan pada saat susah, kita waktu butuh bisa kepepet. Ya tentu boleh. Tentu itu diharapkan. Tapi Tuhan juga mengharapkan iman kita bertumbuh. Kapasitas iman kita ditambahkan. Dengan kita terus menjalin hubungan yang erat dengan Allah. Jadi, untuk introspeksi pagi hari ini, sesuai dengan kebenaran firman Allah, adalah kita mau bertanya kepada Tuhan. Jika kita mengalami satu keadaan sukacita atau bahagia, kita memuji Tuhan. Jangan lupa juga kita berdoa. Kalau kita mengalami satu masalah, berat, kekecewaan, disalahpahami oleh orang, tetap lakukan doa. Karena bukan supaya terlepas saja, tetapi menyatakan kita tetap terkoneksi atau terhubung dengan Allah, Sang Pencipta kehidupan setiap kita manusia, ya. Saudara, saya juga merenung kemarin waktu perjalanan dari luar kota, ya. Saya melewati satu gunung, pegunungan di Gunung Arjuna. Ternyata di sana mobil kami itu mengalami remblong. Serius ya, saudara. Tanpa terasa hampir menabrak mobil yang di depan kami. Tapi masih bisa melakukan rem manual. Akhirnya kita menepi dan parkir di satu tempat. Ada tempat untuk parkir. Kemudian saya mencari-cari penyebabnya. Tentu tetap berharap kepada Tuhan. Sambil berdoa di dalam hati ini, berupaya cari, coba bertanya. Aduh, mau bertanya pada siapa? Ternyata di tempat itu belum ada orang yang lewat atau berada di tempat itu. Akhirnya ya saya bertanya kepada yang namanya Google. Di mana ini ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Bengkel terdekat. Ya, setelah itu cari-cari baru ketemu. Nah, kita telepon, bertanya Pak. Pak, kalau saya mengalami mobil seperti ini, bagaimana? Oh, ada satu jawaban. Diamkan saja 1 jam. Nanti karena itu sudah terlalu bebannya, terlalu berat. Karena Bapak sudah turun dari naik dari atas gunung, turun itu dengan beban yang berat. Minyak remnya itu mendidih, membuat rem ini. Demikian juga sambil menunggu, kemudian kami bersama-sama berkumpul, membaca firman Tuhan, sharing firman Tuhan. Sambil itu saya mengkoreksi, ada apa? Oh, terima kasih Tuhan, Engkau masih melindungi kami. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu nyata bagi setiap orang yang percaya. Walaupun kami mengalami satu musibah ini, tapi tidak membuat kami hilang kepercayaan atau hilang iman kami. Tapi kami terus mengarahkan iman kami. Akhirnya kita mendapat bengkel untuk bisa kita memperbaiki. Dan salah satunya adalah introspeksi. Karena apa? Saudara, ada part-part kendaraan yang memang harus lainnya diganti. Tetap terkoneksi kepada Tuhan, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, membuat kehidupan kita di dalam segala sesuatu yang kita hadapi hari ini. Pernyataan Tuhan sungguh sempurna. Seperti Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya dalam kondisi suatu yang diberkati oleh Tuhan atau dalam kondisi yang susah. Tetap kita terkoneksi dengan Tuhan. Ya, saudara, kita bersyukur dalam kondisi seperti ini. Itu ada satu lagu yang mengatakan hidup ini sudah ribet, jangan dibikin ruwet ya. Habisin waktu kita mikirin yang susah. Jadi yang ada ini dinikmati, disyukuri. Nah begitu ya. Jadi
kita harus bisa melakukan introspeksi di dalam diri kita, ya, yaitu dengan perenungan diri sendiri di dalam kehidupan kita, yaitu dengan iman yang terus bertumbuh, menjalin relasi yang erat dengan Allah melalui doa-doa kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami ditegur lagi oleh firman Allah. Menyatakan bahwa kehidupan sebagai orang-orang yang percaya ini Tuhan. Bukan saja kami Tuhan tinggal diam, bahkan iman kami ini Tuhan berada pada level yang seperti itu saja. Tetapi Yesus ingin meningkatkan kapasitas iman kita, kepercayaan kita sungguh-sungguh kepada Allah. Bukan iman supaya selamat, tetapi iman di dalam kehidupan kerohanian kita ini terus ditingkatkan. Ada pergerakan yang terus maju dengan menjalin satu relasi dan hubungan yang erat dengan Engkau Tuhan, melalui doa-doa pribadi kami, melalui doa syafaat kami kepada Engkau Tuhan, untuk orang-orang lain, untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk keselamatan setiap orang yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pagi hari ini, biarlah kami merenungkan kehidupan kami ini, untuk kami bisa mengintrospeksi kehidupan itu. Apapun yang sudah terjadi di masa lampau, di masa lalu, oh ya Tuhan, apapun yang kami sudah kerjakan, itu yang menuntun Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalamnya. Bahwa firman-Mu ini, firman yang berkuasa ini Tuhan Yesus, sanggup Tuhan mengoreksi kehidupan setiap orang. Dan hari ini Tuhan, terima kasih atas koreksi firman-Mu. Dan kami mau ya Tuhan Yesus merenungkan ini dan mengambil satu sikap, menambahkan iman kami dan membuat hubungan kami lebih erat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat tempat ini, demikian juga yang melihat live streaming ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau menguatkan iman, buat iman daripada Petrus ini, supaya imannya tidak gugur. Kami juga berdoa hari ini Tuhan, supaya iman-iman mereka juga ditambahkan terus, kepercayaan mereka ditingkatkan terus Tuhan, dan hubungan mereka dipererat bersama-sama dengan jiwa-jiwa yang lain, anak-anak Tuhan yang lain. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur biarlah kami semua menikmati hari ini dengan penyertaan daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya.